belum ke ihsan ikilah. Makanya ada ayat besok iku umatku wakeh tapi mutune koyok buih di lautan koyok untuk kena angin ngidul yo ngidul ngalor yo ngalor, kena ombak ngidul yo ngidul ngalor yo ngalor. Nyuwun sewu Pak, buktine pundi? Dihadapkanlah kita di zaman akhir ini, pengaruh-pengaruh banyak mereka yang ngaku-ngaku kebenaran, ujung-ujungnya duit ya. Ono bahkan ono sing wani ngaku-ngaku nasabe Kanjeng Nabi, ujung-ujungnya duit. Kita ditunggu namanya kematian. Sebab Allah ngendika ning nggone surat Al-Isra, barang siapa saat di dunia mata hatinya itu ruh nih lho Pak, maksudnya isih peteng nang Gusti Allah, isih wuta nang Gusti Allah, mongko sak bakdane sedo kita di akhirat pun nggih wuta dateng Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Kita akan membahas tentang amaliyah yang soleh iku bagaimana. Amal piro-piro amal kang soleh iku bagaimana. Yang jelas Allah tidak akan menerima satu amal atau ibadah apapun jikalau tidak dilandasi iman dan takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaitani antara amal soleh dengan takwa itu tidak bisa dipisahkan Pak. Antara wa amilus sholihah dengan takwa itu nggak bisa dipisahkan. Bahasa wa amilus sholihah, perbuatan-perbuatan yang bagus niku ada dua pandangan, ada dua kategori. Kategori pertama, pandangan pertama secara syar'i mesti perbuatan yang dilakukan oleh jasmani, sehingga takwa akan diletakkan di situ, meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Ini ning pondok pundi wae dibahas. Wa amilus sholihah, perbuatan-perbuatan yang bagus secara syar'i, secara jasmani. Ini kelas kita yang masih di umum. Ya kelas kita yang ada di syar'i dan di thariqah. Biasanya gitu. Dan ini memang sudah menjadi sunatullah. Makanya mengapa kita ketika saat akil balik, pondasi pertama itu secara pembangunan jasmani lewat ilmu syariah ini. Tapi kebanyakan mboten diterusno. Wa amilus sholihah secara hakiki ruhaniyah. Kebanyakan iku ngoten. Kula nggih mboten maidu pendidikan di pondok mboten. Sayugjanya itu juga pondok memberikan tarbiyah tentang hakikiyah, mestinya ngoten. Mesti ini loh ya. Tapi tidak semua pondok itu memberikan taklim muta'alim itu di ranah ruhaniyah. Gak semua pondok. Gak semua pondok itu mengajarkan tentang ilmu tasawuf, la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Gak semua pondok. Nah sekarang jenengan sing rawuh niki lho,
brengoase wis putih-putih. Mosok kate terus belajari nak nggone waktu tarbiyah. Kita umur ibtidak, sanawi, aliyah lah mboten ta, Pak? Kudune ditingkatno maksud kula ngoten lho. Tapi tidak ada paksaan, Pak. Mengapa demikian? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita ditunggu namanya kematian. Sebab Allah ngendika ning nggone surat Al-Isra, barang siapa saat di dunia mata hatinya itu ruh nih lho Pak, maksudnya isih peteng nang Gusti Allah, isih wuta nang Gusti Allah, mongko sak badane sedo kita di akhirat pun nggih wuta datang Allah. Oleh karena di Indonesia khususnya tidak dibahaskan tentang ilmu ati, apabila dibahaskan itu hanya minoritas, maka umat ning Indonesia umumnya iku mayoritas. Ya belum dong tentang keesaan Allah dereng saged. Sampai toh Kanjeng Nabi iku nyindir kita di dalam salah satu hadisnya, walaupun itu terhadap para sahabat, sopo di antara awakmu waktu sholat isya khudur nang Allah, makrifat nang Allah dalam arti khusyuk, tak weni serban ijo. Niku wonten hadise. Semuanya nggak bisa. Iku sindiran kepada kita sebagai umat akhir zaman niki. Saking susahai, bukan perkarane Sayyidina Ali itu mboten saged ndak. Niki contoh sindiran terhadap kita. Saking angele sholat khusyuk iku lho, dikarenakan di tengah masyarakat mung sedikit sekali membahas tentang tasawuf, membahas tentang keesaan Allah. Akhirnya umat iki nggih kali sampean kali kula nggih ati kita tidak wa amilus sholihah, nggak bisa, mboten saged. Jasad tok wa amilus sholihah, tapi ruh sampean kali kula mboten saged. Terus lagian kalau ada yang berani membahas keakatan Allah, apalagi membahasnya dari versi Jawa, ya toh, dari versi sangkan paraning dumati, langsung didupak Pak, didupak. Wong bahas keakatan Allah dari hujah Al-Quran lewat jalur wasilun itu aja masih dicaci kok. Mohon maaf, sejarah ini juga terjadi kepada Rasul. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Rasulullah niku walaupun dibenci Pak, tetap beliau sampaikan. Bahkan beliau di Mekah diceritakan kafir Quraisy itu merencanakan untuk membunuh Rasulullah. Akhirnya turunlah asbabun nuzul wahyu Allah hijrah itu seperti itu. Asbabun nuzulnya karena beliau direncanakan oleh kafir Quraisy untuk dibunuh. Bahkan ketika beliau hijrah dikejar oleh salah satu kafir Quraisy utusane sinten namanya Suraqah. Tapi Gusti Allah nyelamat kita, nggak terjadi. Nggih, nyun sewu. Prinsip saya niru sak saged-sagede. Walaupun sak donya iku do benci aku sebab saya secara syar'i dikategorikan menyampaikan tentang ketauhidan ini, keesaan Allah, tetap saya sampaikan. Kecuali mohon maaf kalau nek wis bongkok baru leren. Nanti Rasulullah wafat setelah warisan beliau berupa wahyu Al-Quranul Karim sudah tercatat, lalu beliau menunggu berapa tahun itu langsung beliau wafat. Al-Quranul Qadim mengke yang ngono, nek wis ditulis, nek Gusti Allah iku mangkula sik dikon ngaji, nek Gusti Allah iku mateni kula berarti alhamdulillah kula pun tugas kula selesai. Al-Quranul Qadim secara
tanpa dinulis wis tak sampekno, secara tertulis wis tak sampekno. Berarti tugas saya selesai, berarti kula harus pensiun. Penak Pak pensiun iku ya. Lho nggih, sampean tanggleti dalem? Lha nggih, pensiun pun penak. Sampean tanggleti Pak TNI, Pak Polri lah. Menawi pensiun lah pun bebas, enggak terikat. Ngalor kepingin ngalor yo ngalor di merdeka pun enak ngoten. Pun duka niku kapan nggih kula tangga-tangga niku. Tapi aku yakin ini lewat regenerasi ini ki termasuk jenengan-jenengan sedaya yang meneruskan nanti. Wis wallahu alam niku mangke. Pun kita sekarang lebih fokus membahas amilun solihun, perbuatan yang bagus miturut hakikat iku ya napa. Pun niku jatuhnya di dalam hati. Makanya tentang takwa tidak hanya haqqa tuqatih, tidak hanya ittaqullah sebagai perintah fi'il amar, tapi di situ ada haqqa tuqatih ditambahi dengan maf'ul mutlak, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Pundi jatuhi takwai ruhaniyah sampean haqqa tuqatih itu ternyata Bapak Ibu jatuhi perbuatan hati atau ruhaniyah jenengan kalih kula, di mana di segala hal ibadah apapun tatkala hati jenengan sudah yakfur bit tauhid, ninggalno iman rumangsa awak dhewe sing iso nglakoni iku jenengan tinggalno. Karena inilah yang disebut sebagai yakfur bit tauhid, ninggalno iman selain Allah. Mengapa harus ditinggalkan? Karena sing sapa wonge madakno sesuatu kepada Allah berarti iki klebu menyekutukan Allah. Wis trimo gak trimo monggo. Contoh saya, lamun ning ati kula niki wonten iman, wonten pangrasa yen tausiah iki muncul ndugi kula, maka saya telah menyamakan saya makhluk kelason ini dengan Allah. Padahal wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, sebagai syarat untuk si orang ini bisa bertemu Allah wajib tidak menyekutukan Allah. Tak kula nyekutokno e. Jembatan sakit ketemu Allah pada saat ngaji ngeten niki. Salat. Lah ning atiku rumangsa sing muncul yakin aku sing nglakoni. Lah wis mboten saged. Mengapa kita tidak tahu ini termasuk golongan syirik khafi yang paling halus? Karena ajaran tentang masalah tasawuf di tengah-tengah masyarakat jarang dibahas. Sing dibahas iku ngaji ngalor ngidul babakan sarengat tok. Gue gak cocok muring-muring. Allah ya Karim. Loh niki memang potret. Apa sebabnya Gusti Allah ngutus Kanjeng Nabi dulu? Apa sebabnya? Satu alasannya karena umat podo nyembah berhala pun. Tergantung sampean ngomong berhala ini dari sisi mana. Nek si syariat ya reco-reco nek nggone Kecamatan Trawulan ini. Bukan itu maksudnya. Masih Nabi Ibrahim diturunkan Allah untuk menyampaikan dinu tauhid, bukan maksudnya berhala dohir iki. Niku lak syariate. Lah hakikate secara rohaniah ya berhalane ati. Ngoten lho karepe. Berhalane ati. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Wonten mriku. Ketika saat kita belum mengenal tentang dinu tauhid, siapapun kita, hati mesti dalam keadaan gelap pada Allah. Diakoni atau tidak. Nggih ngapunten. Ibadah murni, contoh ibadah murni salat ngoten mawon. Napa kok ati iki gelap nang Allah? Alimo kaya apa? Pengaruh jenengan kali kula di pengikut akeh kaya apa? Ahli ibadah ya apa? Mboten saged Pak. Makane iblis iku Ajazil ambek wong alim ilmu dohiri gak wedi. Ahli ibadah sing gak tau metu teko masjid gak wedi belas.
Jikalau al-ubad ahli ibadah atau mu'alim wong sing ahli ilmu apapun, ahli ilmu Quran, ahli ilmu hadis, ahli ilmu kitab, apabila dalam hatinya ada sebiji takabur jarrah, nggak wedi, betul wedi belas, iblis nggak wedi belas, diguyu mawon. Walaupun jenengan kali kula tiap hari maca Quran tok hafidh gak leren-leren, tapi hati ono sak biji zarrah takabur, nggak wedi. Sebab ngene, iblis iku ya tahu dadi wong alim, tahu dadi wong ibadah pada saat masih disebut Azazil. Sinten Azazil itu? Penasehat malaikat. Ibadai luweh nemen katimbang malaikat liya, alime luweh nemen katimbang malaikat liya, niku Azazil. Tapi ketika saat muncul wahyu Allah, wa idqala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, ketika Allah menciptakan Adam dan malaikat disuruh nyembah sujud, fasajadu mboten nyembah sujud. Sujud iku li ta'rif menyang apa, li tafaul menyang apa, menyang menghormati perintah Allah, menghormati. Kita sholat iku diperintah Allah gak kanggo nyembah watu, paham? Karena itu perintah harus dijalankan, perintah. Lah piye carane perintah iki dadi nyembah? Lho ngoten niki. Wa ma umiru illa liya'budullaha, liya'budu. Kita tidak diperintah apapun kecuali untuk menyembah. Lah salat perintah mboten? Perintah. Piye carane salat iku dadi nyembah? Lho ngoten lho. Piye carane? Laksana jenengan iki weteng luwe, piye carane weteng wareg? Ya sekul iku Pak dicandak di dahar. Lah nek meneng ae wareka, ya ora wareg. Kenyango sementara gak dimakan. Kecuali Azazil yang tidak mau menyembah. Ditanya oleh Allah, apa yang menjadikan awakmu Azazil menghalangi hatimu untuk tidak menjalankan perintahku? Jawabannya mek situ Pak, gampang. Ya Allah, ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kula niki luwih mulya katimbang Adam. Kula sampean dadekake Anda jadikan saya sebagai dari api, sedangkan Adam dari tanah liat. Berarti di dalam diri Azazil itu ada takabur, bentuknya luwih apik katimbang Adam. Sama, saya juga begitu. Dengan ilmu apa yang saya kuasai ini, terus ning atiku rumangsa alim-alimku, sebab ilmu itu otomatis kula iktimat, ngaku-ngaku ngendel-ngendelne kealimaku, jatuhnya apa? Aku akan merasa lebih baik daripada orang lain. Apa bedane ambek Azazil yang disebut iblis? Gak kroso Pak nggih? Gak kroso. Saya ahli ibadah. Loh, rumah saya ambek masjid sak jangkah Pak. Belum ada orang yang ke masjid, saya awaluman, orang pertama sing hadir nang masjid. Setiap waktu 1 jam sebelumnya sudah iktikaf baca Quran dan lain sebagainya. Ya nyun sewu, mboten wedi iblis sampai kuwi. Jikalau hatiku ada takabur, buktine pundi? Kula merasa yen kula sing agawe. Siapapun kita, kalau kita merasa keakuan kita yang melakukan, jatuhnya itu kita mesti merasa ahli ibadah. Ngene ana wong ngamen, ngapunten, maghrib waktu-waktu sholat, mesti ning ati iku si ana luwih apik aku katimbang kae. Lah nikilah takabur yang menjadi penghalang hati seseorang untuk bisa liqo datang Allah, mboten saged akhirnya. Berarti pangeranku iku mang ibadah. Makanya nek kula simpulno, kula gedhe ngambek wong sing gak iso maca Quran, berarti pangeranku iku Quran. Quran tak dadekno pangeran.
kula geding menyang orang lain yang tidak ngerti tentang masalah ilmu tasawuf, alias kula merosok sing ngerti kula, berarti ilmu itulah menjadi Tuhanku. Berarti kula dereng mengesahkan Gusti, padahal Gusti Allah mboten purun, diduakan mboten purun. Tidak boleh disekutukan, nggak boleh. Sing paling diwedeni iblis iku nyun sewu, apapun status jenengan, jikalau hati sampean iku munculnya amilus sholihah, itu sing ditakuti. Walaupun nyun sewu tak mentok nong jenengan iki cara dohir gak tahu sholat, nyun sewu dohir sampean ra tau maca Quran, nek sing gap ya ora apa-apa, engko ayo dialog, gak apa-apa. Dialog ambek debat iku benten lho nggih. Nek debat goleki benere dewi-dewi, nek dialog iku saling menghormati dari makalah atau keyakinan masing-masing. Ngeten Pak, wong iku rupane mesum, ngono tau mesum nggih, tapi hatinya selalu zikir. Ya ora tau ketok jasate salat Jumatan iku sapa sawah nggawa suket ta benono wong Jumatan mlaku nggawa suket ngarit, tapi hatine mboten putus berzikir. Zikir yang mana yang ku maksud? Itulah zikir dzikron katsiron yang menyambungkan tali ruh langsung nang Allah. Niki sampak-sampak Ibnu Athaillah dalam salah satu kitab hikam iku dawuh, idfin mendemo sira wujudaka ing wujud irohe manusia fi ardil humul, pendemen di dalam bumi humul. Artine ilangono rasa iman keakuanmu makhluk yang bisa melakukan. Inilah yang dimaksud zikir itu. Jadi orang yang nggawa suket iku mau Pak, atine ngoten lenggah teng mriku selalu tajalli Allah. Kita kan nggak tahu ya dah, mesti mati dia wapik wong iki, mesti mati nih husnul khotimah. Inilah kekasih Allah yang Allah tutupi dengan perbuatan yang dibenci oleh masyarakat. Ini biasanya Pak, berangkate niku damel sistem majetubun, berangkate wonten mriku, berangkate wonten mriku. Biasane ngoten, mungguh menungso elek, tapi mungguh Allah ruhaniyai api. Nah, nek sistem wasilun lewat Kanjeng Nabi beda. Rabbana atina fid dunya hasanah, dohir iki bagus, di mata manusia ya bagus, berarti harus memegang teguh tali hukum syariat. Wa fil akhirati hasanah, ruhaniyai di mata Allah juga bagus. Berarti beliaunya itu ketika taat jasad iki hukum syariah, ruh jenengan iki selalu wa amilus sholihah. Dikatakan ruh amilus sholihah, husnul a'mali nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Bagusnya laku dohir iku khusus di mata Allah, pandangan Allah itu tergantung buah yang muncul keadaan hati manusia. Hati manusia munculnya ada dua Pak, min qalbin zahidin dan min qalbin rohibin. Hati yang condong pada Allah, artinya hati sampean selalu menetapkan apa yang terjadi pada diri jenengan atau makhluk lain, iman sampean jatuh wonten ihsan. Apa? Menetapkan semua yang berafal, yang berperan hanyalah Allah. Lah wujudnya di bukti nih urip ning sedaya makhluk. Niki sing dimaksud keadaan hati yang bagus. Nomor dua, ada hati yang mingkol bin rohibin, condongin nang sakliyane Allah disebut tauhid. Contoh nggih kula wau lho Pak, wayah ngaji ning ati kula muncul ngakoni kula sing ngaji, salat kula sing salat, zakat kula sing zakat, poso haji kula sing bisa poso haji, sak piturute. Ini mingkol bin rohib.
Kula madosi ning Quran Pak tentang nyembah nang Allah 30 juz. Inilah nanti yang disebut robitoh, disebut tawajuh. Tidak satupun ada ayat yang memberikan penjelasan diperbolehkannya ruhaniyah hati ini tawajuh pada selain Allah. Mboten enten. Mboten enten. Lah sing tak maksud Allah bukan nama, bukan sifat, bukan zat, tapi aku. Kula temokno tentang wajah Allah disebut aku. Iku wonten surat Al-An'am ayat 79. Niki sering tak sampeno. Ketemu-ketemu penghadapan wajah ruh berupa rasa, iku jatuhnya wajhiyah. Wajah Allah ternyata mausuf dari sebuah sifat hayat urip niku. Ternyata inilah yang disebut wa amilus sholihah, perbuatan bagus secara ruhaniyah. Lah sing dipetung-petung Allah niku ruhaniyah kita, hati kita. Masihkah hati kita ada penyekutuan pada Allah ataukah sudah lepas? Niki semuanya jenengan piyambak ingkang bisa ngerabak dewi-dewi. Sing jelas dalam materi ini wa amilus sholihah, perbuatan bagus, saya tidak mempermasalahkan secara jasmani, tapi lebih fokus saya menjelaskan tentang rohani. Titik kesimpulannya, ruh yang bagus, berbuat bagus pada Allah itu adalah ruh yang selalu berzikir datang Gusti Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mana bukti contohi kanjeng Nabi yang bagus? Sampeyan terus nak ayati liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Hati harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Di mana? Wal yaumal akhirah. Ini alam akhirat. Pundi alam akhirat? Ya ini alam dunia niki. Syaratnya sampai kudu ninggalno alam dunia dulu. Apa mati niku? Bukan. Mati jasmani itu bukan. Nikilah Pak, kita harus melaksanakan sistem sangkan paraning dumadi. Kita harus mengikuti sistem wa inna ilaihi rojiun, kembali. Asal kita nggak ada Pak. Adanya kita sebab diadakan oleh yang ada, yaitu Allah. Berarti aslinya kita kan nggak ada. Berhubung Allah mengadakan, maka jenengan kali kulo kedorong nafsu dikon ngaku-ngaku ada. Siapapun kita kalau masih merasa kita itu ada, jangan harap tahu yang sebetulnya yang ada. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini Ihya wonten nukilan beliau Imam Ghazali dari hadits qudsi. Sing sapa wonge kenal awake, ngerti sapa si awake, monggo yekti temen-temen wong iku bakal ngerti pangerane. Niki matan niku nek mboten dibuka kalih sarah nggih angel. Matan kan inti dari maksud makalah. Tapi kita kan taunya itu harus melalui syarah. Syarah itu penjabaran. Maksudnya piye? Ngeten. Nyun sewu. Jenengan wajib kembali ke asal kita. Jikalau jenengan betul-betul ingin tahu sebetulnya yang wujud itu sapa sih? Inilah Pak, wajib jenengan iku berzikir sing fungsine zikir itu menghilangkan iman selain Allah yang berperan di segala aspek apapun. Contoh, jenengan salat rumongso isok salat makhluk ini lho sampean buyarno, sampean fanakan. Inilah namanya jenengan proses wa inna ilaihi rajiun, proses kembali kepada Allah yang wujud, proses kembali kita pada asal usul kita tidak wujud. Kalau sudah dikatakan sudah kembali ke asal kita tidak wujud, disitulah akan wujudnya, nyatanya siapa sebetulnya yang wujud. Jadi
antara nafi isbat niku satu kedep Pak, satu kedep. Atau dalam kiasan lain gini, selama cahaya ini belum bersinar, belum datang, selama itu gelap Pak. Al-kaunu dzulmatun, sejatine sakliyane Allah itu peteng. Peteng. Mengapa kita merasa padang? Karena itulah nafsu itu membuat selain Allah itu kekal. Makanya buah yang didahar Nabiullah Adam itu disebut buah khuldi, maknanya kekal. Sampai kali kula Pak dibikin terasa indah ning dunya oleh nafsu itu, biar jenengan iki menuduh kita masih kekal, akhirnya lalai dengan hari-hari kematian itu. Memang iki nafsu seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah kefanaan keakuan diri jenengan sebagai makhluk, maka detik itu juga akan muncul keakuan Allah yang segala-galanya. Inilah yang dimaksud jenengan akan nyata wujudnya kebenaran. Yang mana sih yang memiliki wujud itu? Jikalau lampu ini sudah nyala, detik itu juga gelap langsung hilang. Sama dengan itu. Iki memang klebu ilmu sing al-jelimetu. Jenengan nek lari sebab jelimet, ya ora temu-temu sampean. Ora ketemu-ketemu. Bapak Ibu, berarti wa amilus sholihah secara rohaniyah itulah jalan satu-satunya jenengan manakala pingin untuk bisa menyatakan yang wujud sebenarnya itu siapa. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut liqa, ketemu Allah. Terus tanda-tandane bertemu Allah itu ya napa? Apa sing wonten ning awak sampean iki? Nama makhluk enggak ada. Gak wujud, gak berperan, hilang pun semuanya. Itulah saat jenengan sudah dikatakan kefanaan. Setelah itu isbat, nyatane wujudi Allah dalam diri jenengan. Itulah maksud la ilaha illa ana. Wis nek ana kaya ngeten ati, tak jamin ati sampean gendeng nang Allah. Tak jamin jenengan jadab ruhaniyah sampean. Akale tergantung Allah dijadabno pisan apa ndak. Berhubung jenengan iki sistem wasilun, cenderung sing jadab cuman rohnya saja, jasad tidak, akal tidak. Akhirnya jenengan isih bisa gembul bojo, anak, keluarga, konco, nyambut gawe dan lain sebagainya. Niki berarti tanda jenengan ditarik Allah di makom khawasul khawas, makom di mana jenengan iki hukum syariat isih berlaku, tapi ruhaniyah sampean iku ngerutuhno ning hukum syariat. Jadi syariat wis gak dadi syariat, syariat wis dadi hakikat karena sudah dimakrifat mungguh jenengan. Tapi mungguh orang lain memandang jenengan isih laku syariat. Niki wasilun ngoten niku. Beda dengan majdubun, Pak. Wis belas gak doyan hukum syariat. Lah, pertanyaannya apakah itu salah? Saya jawab, miturut pandangan saya sendiri mboten salah. Mengapa saya katakan tidak salah? Karena saya memandang sifat jaisnya Allah, mboten sifat kemakhlukane mau. Nek Gusti Allah gawe ngono kate lapo? Lah nek aku protes, padha mek protes Gusti Allah. Tapi saya hormati bagi jenengan yang lainnya yo salah niku. Monggo rapopo. Saya tidak akan menyalahkan jenengan yang bersikukuh mengatakan benar karena beda pandangan. Tapi kalau saya dipaksa untuk memandang bagaimana hukum syariat, ya tetap salah. Tapi bagaimana hukum hakikat? Ntar dulu. Hukum hakikat itu memandang Allahnya kok. Nek wis iku Gusti Allah. Oleh karena jenengan tekuni dzikir lewat sistem majadubun, akhirnya baik hati maupun akal jenengan dicabut oleh Allah, dilalekno ambek urusan dunya. Iku hake Allah, isok protes napa kula? Mboten saged. Ya wis karepe Gusti Allah. Ya sudah.
Bapak Ibu, wa amilus sholihat, ternyata miturut surat Al-Kahfi sebagai syarat pertama, siman itu bisa fana, siman itu bisa ketemu Allah di situ. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa di antara Anda mempunyai keinginan untuk bertemu Tuhannya, pertama fal ya'mal amalan sholihan, hati ruhaniyah selalu berzikir. Yang ku maksud zikir adalah kesadaran mutlak dalam hati jenengan bahwasanya bukan kita yang melakukan, yang bisa melakukan, bukan kita yang wujud. Bingung nih, kok bukan kita yang wujud, nyatanya dunia seisinya wujud. Ngeten lho Pak. Jenengan mengke kalau betul-betul sudah kembali ke asal mula tidak wujud, maka di dalam diri jenengan nama makhluk mboten enten, apalagi wujudnya makhluk. Nama nggak ada, wujudnya nggak ada, tinggal wujudnya sini sinten, tinggal wujudnya siapa? Hanya wujudnya Allah. Wujud Allah batin ya iki, wujud Allah dohir ya mafis samawati wa mafil ardi. Wis mesti kan bingung wis, jenengan mesti akan bingung. Dan tidak boleh mengatakan nurullah iku wujud Allah manakala jenengan iki belum diseret Allah dalam pembuktian di maqam musyahadah. Mboten angsal. Surat Al-Anbiya ayat 29 kalau enggak 27. Kita akan mengatakan bahwasanya aku Allah sementara aku hamba tisik tampil, mboten angsal. Iku syirik. Mboten angsal. Baik secara syariat jelas muhakamah, kita telah mengikrarkan diri sebagai Tuhan. Apalagi secara hati kita belum pemfanaan diri, ya tetap mboten angsal. Niki nek cara syirik dadine double, syirik jali, syirik khafi, double kuadrat niki. Wis. Tapi bagaimana maksud daripada surat Al-Anbiya ayat 25 atau surat Toha ayat 14 tentang innani anallah, tentang tauhid la ilaha illa ana? Lah nikilah proses sampean lewat la ilaha illa anta, disitulah zikir, disitulah untuk proses pemfanaan diri, baru la ilaha illa ana muncul dengan sendirinya keakuan Allah di dalam diri panjenengan. Pertanyaannya, bolehkah ini dikeluarkan? Terserah. Nek sampean keluarkan pada orang-orang golongan am mesti geger, gak iso nrimo. Pertanyaannya, bolehkah air ini kutumpahkan pada gelas yang masih ada tutupnya? Nah, terserah. Nah, nek tetap tak tumpahkan, mesti nggak ada manfaatnya. Tumpah, nggak bisa masuk. Tapi bukan berarti tidak diperbolehkan menumpahkan. Pak nyun sewu, saatos-atosi watu, kalau namanya air netes ikut terus menerus bolong watu iku, sak tebel-tebele kuping kopoken nek terus kerungu pembahasan ini, walaupun nolak lah, aku yakin suatu saat hidayah itu akan muncul. Wis, nek menurut kula tentang ketauhidan la ilaha illa anta menuju ke ana, menurut saya wajib untuk disampaikan. Urusan illa ana nanti akan dengan sendirinya muncul di saat bersamaan hamba ini sudah melakukan fungsi la ilaha illa anta, yaitu dzikir sirul asror. Makanya kula niki sering dapat bantahan, percuma ilmu sing dianggap emas kok sampai noson, percuma kan manfaatnya, nolak kabeh sebabnya atine wong-wong do ketutup. Monggo silahkan, nggak apa-apa, tapi aku punya prinsip liyo. Prinsip liyo apa prinsip saya? Saatos-atosi waktu nek terus ketetesan banyu, aku yakin akan bolong pun. Akhirnya saya tidak boleh untuk berputus asa, walaupun seayat lah tetap harus ku sampaikan.
Urusan nanti mlebu gelas apa gak mlebu gelas bukan urusan saya, ini urusannya Allah. Bahasa proses lho Pak, bahasa proses. Kula nggih tak simpulno bahasa akad. Lho sing ngomong ya sapa? Sing dadekno wong iku gak iso nrimo ya sapa? Sing dadekno wong iku atine iso nampa ya siapa? Hatiku ku masukkan di situ sehingga mohon maaf jenengan sesuk gak gampang ati nesu ada di situ. Pokok siji ilmu ini gak kena didebatno. Ilmu ini bisanya itu pertama didialogkan bagi mereka yang tidak bisa menerima dan dijalankan supaya betul-betul ati iki saged lerem nuju nang panggenan sak temene. Nyun sewu Pak, umur jenengan kali kula kantun pinten niki lho Pak. Sampai Rasulullah apa yang paling dikhawatirkan terhadap umatnya termasuk kita di zaman akhir? Iman dan takwa sing goyah niki lho. Iman yang nurul iman inilah yang dikhawatirkan Rasulullah. Takwa mong takwa jasad tok niki lho sing dikhawatirkan. Iman sing hanya sekedar iman nama yang dikhawatirkan Rasulullah. Belum ke ihsan ikilah. Makanya ada ayat besok iku umatku wakeh tapi mutune koyok buih di lautan koyok untuk kene angin ngidul yo ngidul ngalor yo ngalor, kene ombak ngidul yo ngidul ngalor yo ngalor. Nyun sewu Pak, buktine pundi? Dihadapkanlah kita di zaman akhir ini pengaruh-pengaruh banyak mereka yang ngaku-ngaku kebenaran ujung-ujungnya duit ya. Ono bahkan ono sing wani ngaku-ngaku nasabe Kanjeng Nabi ujung-ujungnya duit. Lepas duit ben dihormati, ben diramut mekaten. Belum lagi pengaruh-pengaruh yang lain. Gini maksudnya pengaruh itu ombak atau angin. Tapi bagi jenengan yang imannya sudah ihsan, bagaimana takrifnya ihsan? Jenengan ketika nyembah seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Aslinya bukan kita yang melihat makhluk, bukan. Nggak ono cerita nih Pak makhluk iso ndelok wujudnya Allah, mboten cerita nih. Apa mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada? Mboten mungkin. Oleh sebab jenengan iki hamba makhluk itu sudah fana, maka dalam diri jenengan yang berlaku adalah aku Allah, berarti yang melihat Allah adalah Allahnya sendiri. Pun mentok pun kalau dalam kondisi apapun urusan ati sampean iku saged disambung nang Allah dengan media apapun monggo terserah. Media dzikir siri monggo, media dengan dzikir sampean bawa tasbih monggo, bawa cetekan nih kalau Pak apa nih kok digital monggo. Nek iku gampangi ati sampean ngilingno sejatine apa yang berlaku dalam diri jenengan itu hanyalah lakune Allah sing garakno sampean iso ngono, sebab karena Allahnya bukan karena kita. Monggo sak kersa jenengan pundi sing gampang, utawa ngalor ngidul nggawa korean ketan, tapi aja ikadangan Pak gitu saged to sambung wabtagu ilaihil wasilah, talini roh nang Allah bisa sambung berbentuk sirul asr itu didorong dengan tikir sir. Monggo sakerso pundi sing gampang ngoten mawon. Pun kesimpulannya Bapak Ibu, perbuatan yang soleh ing miturut Gusti Allah secara rohaniah adalah hati selalu ingat datang Allah. Limangkana yarjullaha wal yaumal akhirah, jikalau kau ingin ketemu Allah di alam akhirat, alam akhirat ini dunia ini alam akhirat, dan alam akhirat kau harus ada keinginan bertemu Allah, supaya keinginan itu wujud. Wa dzakarallaha katsiran, selalu berzikir. Niku surat Al-Ahzab ayat 21. Nikulah teladane Kanjeng Nabi. Pun ngoten mawon. Saking kula awal sampai akhir, bila mana ada kalimah yang kurang berkenan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.